Penerapan deret aritmatika yang pertama, pada bulan Maret, Pak Sukri menabung sebesar 1.500.000. Setiap bulan Pak Sukri menabung 300.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Tentukan jumlah Pak Sukri pada bulan Juni 2020. Oke. Dari sini Maret 2019 ini adalah A-nya. A-nya berapa? 1.500.000. Ditulis dulu di sini. U1 atau A-nya adalah 1.500.000. Oke. Setiap bulan menabungnya 300.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya kapan? Maret 1.500.000, 300.000 lebih besar, berarti bulan April, bulan kedua adalah 1.800.000. Berarti 300.000 itu apanya? Selisihnya atau bedanya, B-nya berapa? 300.000. Oke ya. Di sini ditanyakan pada bulan Juni 2020. Nah, dari Maret 2019 ke Juni 2020 itu berapa? Maret ini kan U1, suku pertama atau bulan pertama Pak Sukri menabung. Nah, Juni 2020 ini bulan keberapa toh? Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2020. Berarti U16. Coba nanti dicek lagi ya. Oke. Berarti ditanya U16-nya berapa? Bukan S16 karena Pak Sukri yang ditanyakan adalah setoran pada bulan Juni. Oke. Rumusnya UN apa? UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Oke, ini ya rumusnya, jangan sampai salah. UN yang ditanya U berapa? U16 sama dengan A-nya masukkan 1.500.000 ditambah N-nya. N-nya itu yang ini, 16 ini. 16 dikurangi 1, ya kan? B-nya berapa? 300.000. Nah, berarti 1.500.000 ditambah 15 dikalikan dengan 300.000. Berarti 1.500.000 ditambah 15 kali 300.000 berarti 4.500.000. Jadi berapa? 6 juta. Ya kan? Berarti jumlah tabungan yang harus disetor Pak Sukri pada Juni 2020 adalah D. Yang ini. Ya, yang 6 juta. Oke? Penerapan yang kedua, sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmatika. Panjang potongan besi terpendek 12 dan terpanjang 24. Panjang besi sebelum dipotong. Oke. Yang pertama adalah sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian ini adalah N-nya, berarti N-nya adalah 5. Oke. Yang kedua, panjang potongan besi terpendek berarti U1. Gini aja, U1, U2 kan N-nya 5. U4, U5 ya. Nah, panjang potongan besi terpendek. Nah, yang ini yang terpendek, berarti yang 12 desimeter. Terpanjang berarti yang U5, 24 desimeter. Ya. Nah, berarti di sini udah diketahui bahwa U1 atau A-nya itu 12, U5-nya, U5-nya adalah 24. Yang ditanyakan adalah S5 karena sebelum dipotong. Jadi totalnya ini berapa? U1 tambah U2, U3, U4, U5. Itu berapa? Nah, kita pakai rumus SN. Yang ada SN ada 2 ya. Yang pertama adalah diketahui bedanya, yang kedua adalah diketahui UN-nya. SN N per 2 ya, A plus UN. Udah.
yang ini karena kita tahu A-nya, kita tahu UN-nya. Kita tahu A-nya, kita tahu U5-nya. SN yang ditanya adalah S5. Berarti 5/2, 5 ini harus sama. A-nya berapa? 12 ditambah 24 UN-nya atau U5-nya. 5/2 dikalikan 36. Bisa dicoret 1, coret 1 18, 90 desimeter ya. Jadi A-nya ini adalah U5-nya ya, U5-nya ini A-nya ya. Paham ya sampai sini? Oke. Untuk penerapan deret aritmatika yang ketiga, di aula sekolah terdapat 15 baris kursi. 15 baris itu gini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini barisnya. Baris pertama, ini baris pertama. Nah, ini. Misal kalian duduk di depan sendiri kan itu termasuk baris yang paling depan, baris pertama di situ. Nah, belakangnya baris kedua dan seterusnya ya. Baris pertama. Baris pertama. Ya, dan seterusnya. Ini ada nanti baris ke 15 ya. Di sini baris pertama adalah 10, berarti U1-nya atau A-nya adalah 10 kursi. Baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi, berarti selisihnya 2 kursi atau bedanya adalah 2. Jadi U1, U2, U3, dan seterusnya ini selisihnya adalah 2. Ya, nambah 2, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah banyak seluruh kursi. Kalau ada banyak seluruh kursi, berarti S-nya. Di aula tadi ada berapa baris? 15, berarti S15-nya berapa? Ya, kita pakai rumus karena yang diketahui adalah A dan B, maka kita pakai rumus yang satunya untuk SN. Di sini ya, SN sama dengan N/2 2A plus N-1 dikalikan B. Dah. Yuk, di sini SN berarti S15. N-nya berapa? 15/2, ya kan? Masukkan. Ini dimasukkan, ya. 2A, 2 kali A-nya berapa di sini? 10. Karena baris pertama tadi 10 kursi. Ditambah N-1, N-nya 15. 15 min 1, B-nya berapa? 2. Selisihnya karena nambah 2. Oke. 20 ditambah 14 kalikan 2 di sini. 15/2, 20 ditambah 28. 15/2 kalikan 48, coret 1, coret 24. Hasilnya adalah 360. Oke? Sekarang kita memasuk ke penerapan deret geometri ya. Di sini sebuah sel membelah diri menjadi 5 setiap 20 menit. Berarti R-nya, rasionya 5. Ya, jika mula-mula terdapat 2 sel, berarti A-nya U1 atau A-nya adalah 2. Maka banyak sel setelah 2 jam. Jadi nanti ini pertamanya kan 2. Membelah menjadi 5, berarti 1 sel aja membelah jadi 5. Kalau 2 berarti 2 kali 5, 10. 10 sel, 10 kali 5 lagi, berarti berapa? 50 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini banyak sel setelah 2 jam. Kita tahu 2 jam itu berapa menit toh? Sama dengan 120 menit. Nah, ya kan? Yang kedua, banyaknya pembelahannya berapa? Pembelahannya berapa kali?
Nah, pembelahan setiap 20 menit berarti 120 menit dibagi 20 menit. Berapa kali? Dicorek-corek nanti ketemu 6 kali pembelahan, ya kan? Sekarang gini, 6 kali pembelahan itu bukan berarti U6 ya, tetapi gini, ada U1, U2, U3, U4, U5, dan U6, serta U7. Coba U1 ke U2 ini kan 1 kali pembelahan atau pembelahan pertama. U2 ke U3 pembelahan kedua. U3 ke U4 ketiga. Keempat, ya kan? 5 ke 6, 5. 6 ke 7 pembelahan ke 6. Berarti kita harus tahu banyak sel setelah 2 jam. Berarti harus tahu U7-nya, U7-nya berapa. Ya, jadi setelah 2 jam pembelahannya 6 kali. Berarti bukan nyari U6-nya, tetapi nyari U7-nya, ya. Nah, kita tahu UN dalam geometri adalah AR N-1 geometri ya. Jadi bedanya geometri dengan aritmatika, kalau aritmatika itu kan penjumlahan atau pengurangannya, jadi selisihnya adalah ditambah atau dikurangi. Tetapi kalau di geometri adalah pembagian, ya kan, atau perkalian. Nah, di sini U7, ya kan, UN-nya. Yang ditanya adalah U7-nya, suku ke-7-nya. Atau banyak sel setelah 2 jam. Atau banyak sel setelah pembelahan ke-6. Ya. Kita masuk A-nya 2, masukkan di sini 2. R-nya adalah 5 kali ya. N-nya adalah 7 dikurangi 1. Berarti 2 kali 5 pangkat 6. Berapa? 2 kali, coba nanti di kalkulator sendiri ya. Berarti 15.625 sama dengan 31.250. Jadi banyak sel setelah 2 jam atau U7-nya atau setelah pembelahan ke-6 adalah ini 3125. Oke. Sekarang adalah contoh kedua dari penerapan deret geometri ya, atau contoh terakhir di pembahasan kali ini. Di sini ada setiap bakteri membelah diri menjadi 2 atau menjadi 4. Tadi 1 jadi 5 kayak tadi, atau tadi sel, sekarang bakteri, itu merupakan rasionya ya. Setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 bakteri, banyak bakteri yang setelah terjadi pembelahan menjadi berapa gitu kan. Jadi gini, di sini membelah diri menjadi 2, berarti R-nya sini ya, R-nya sama dengan 2. Jika mula-mula ada 20 bakteri. Nah, berarti kalau mula-mula ada 20 bakteri, A-nya atau U1-nya adalah 20 di sini loh. Berarti gini konsepnya. Pertamanya berapa sih? Bakterinya 20. Membelah menjadi berapa? 2 setiap 15. Berarti dari 20 kalikan 2, 40. 40 kalikan 2 lagi 80 dan seterusnya. Konsepnya seperti ini, ya. Nah, sekarang jika mula-mula 20 bakteri, banyak bakteri setelah pembelahan menjadi 51 20. Jadi pertamanya 20, ya, terus 40, terus 80, terus sampai ke terakhir adalah 5120. Ya, kita tahu 20 ini adalah A-nya atau U1-nya, ya. Nah, yang di sini adalah UN-nya. Ya kan? Nah, UN kita nggak tahu berapa ini. Nah, yang ditanya adalah waktunya. Waktunya berapa lama gitu kan. Nah, di sini kita tahu ada A, ada R, ada UN. Kita akan
mencari yang pertama adalah mencari N-nya dulu. Ya, mencari N-nya atau mencari banyak nanti pembelahannya berapa kali. Di sini kita lihat UN sama dengan A R N min 1. Sama ya, karena geometri ya. Beda dengan aritmatika. UN di sini berarti masukkan 5 karena kita belum tahu dia U berapa. N-nya berapa, ya kan? A-nya masukkan. A-nya berarti 20. R-nya berapa? Membelah menjadi 2 setiap 15. Berarti R-nya adalah 2. N-nya tetap karena kita mau nyari N-nya. Ya. Berarti kita pindah ruas dulu. Ini aja. Daripada kalian bingung, Ibu pindah ruas gini dulu. Ya. 2 pangkat N-1. Dibagi toh nak kalau pindah ruas. Berarti 5120 dibagi 20. Oke. Berarti 2 pangkat N-1 sama dengan coret 512 bagi 2 25 6. Pindah sini dulu. 2 pangkat N-1 sama dengan 256 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Ya. Ini sama 2 pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat 8. Kayak gini loh. 2 pangkat N sama dengan 4. Ya. 2 pangkat N sama dengan 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Nah, 2 ini sudah sama 2. Berarti N sama dengan 2. N-nya sama dengan 2. Seperti kasus ini, cuma ini N-1. Berarti ini kan sudah 2 pangkat. Berarti N-1 sama dengan 8. N-nya sama dengan, pindah ruas, 8 tambah 1 berapa? N-nya 9. Ya, paham? Sampai sini dulu. Nanti tak lanjutkan. Tadi kita udah tahu bahwa N-nya adalah 9. N-nya ya, bukan pembelahannya. Jadi bukan nanti 9 terus karena membelah diri setiap 15 menit langsung dikalikan 15. Enggak, itu salah nanti. Jadi karena N-nya 9 berarti tadi kan dari 20 toh mula-mula jadi 5120. 20 jadi 5120. Ini kan U1 ya. Ini kan U9. Jadi N-nya di sini adalah ini loh U9. Dari U1 ke U9 ini berapa kali pembelahan? Berapa pembelahan, ya kan? Jadi gitu. Bukan U1 N-nya 9 terus berarti 9 kali, enggak. Jadi pembelahannya adalah gini, Ibu jabarkan. Dari U1, U2, U3, U4 ya, U5, U6, U7, 8, U9. Berapa kali pembelahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali pembelahan. Atau kalau sudah ketemu N-nya, berarti langsung pembelahannya berapa kali? Pembelahan ya, ini tadi berapa? 8 kali. Atau kalau N-nya ketemu itu dari N-1 ya. Nah, jadi waktu yang diperlukan berapa? Waktu yang diperlukan ini sendiri ya. Berarti waktu yang diperlukan berapa? Ya kan? Berarti waktu yang diperlukan pembelahannya berapa kali? 8. Berarti 8 kali. Membelah setiap berapa menit? 15 menit. Ya udah kalikan saja 120 menit. Yang mana?